Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Unango, NIM 104220006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang saya ambil dengan judul Hukum Bisnis Syariah. Perkembangan model bisnis era modern. Yang pertama, muncul dan meningkatnya kekuatan spiritual, dan yang kedua, munculnya fajar baru konsius kapitalis, dan yang ketiga, munculnya kepemimpinan alternatif dari tengah, dan yang keempat, banyaknya penerapan spiritualisme dalam dunia bisnis. Dan yang kelima, meningkatnya konsumen yang memutuskan perilaku berdasarkan sistem nilai. Dan yang keenam, munculnya gelombang pemecahan masalah berdasarkan kesadaran. Dan yang ketujuh, munculnya ledakan investasi dalam berbagai bidang bisnis yang memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Konsius kapitalis. Kapitalisme sadar adalah paradigma yang berkembang untuk bisnis yang secara bersamaan menciptakan beragam jenis nilai dan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan keuangan intelektual, fisik, ekologi, sosial, budaya, emosional, etis, dan bahkan spiritual. 4 bisnis ini yang mendasari praktik bisnis kapitalisme sadar meliputi tujuan dan nilai inti yang lebih tinggi, integrasi pemangku kepentingan, kepemimpinan sadar, dan budaya sadar, dan manajemen. Definisi bisnis. Yang pertama, usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produs dan distributor atau bidang jasa. Dan yang kedua, usaha komersial yang berorientasikan profit. Dan yang ketiga, pengeluaran. Hukum sebagai kaidah memuat suatu penilai yang memaksa, yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak, apa yang tidak layak, menurut apa yang diterima umum yang harus ditaati. Definisi hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang tata cara pelaksana urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubung produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang menunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu MUI. Bisnis syariah. Bisnis syariah adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan karakter bisnis syariah. Yang pertama, bisnis syariah. Yang pertama, nilai-nilai transendental dunia akhirat. Karakter bisnisnya, asas motivasi. Dan yang kedua, profit dan benefit. Non-materi atau hikmah, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan. Karakter bisnis, orientasi. Dan yang ketiga, tinggi. Bisnis adalah bagian dari ibadah. Karakter bisnis, etos kerja. Dan yang keempat, cakap dan ahli di bidang konsekuensi dari kewajiban seorang muslim. Karakter bisnis, keahlian. Dan yang kelima, terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara. Karakter bisnis, amanah. Dan perbedaan karakter bisnis konvensional. Yang pertama, sekularisme, nilai-nilai material dunia. Dan yang kedua, profit, pertumbuhan, keberlangsungan. Dan yang ketiga, etos kerja tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Dan yang keempat, keahlian, cakap dan ahli di bidang konsekuensi dari motivasi, reward, dan punishment. Dan yang kelima, tanggung kemauan individu, pemilik
kapital, tujuan penghalalan cara. Perbedaan karakter selanjutnya, bisnis syariah, halal, karakter bisnis, modal dan sumber daya. Dan yang kedua, jaminan halal bagi setiap masuk proses dan keluar keuangan. Karakter bisnis, manajemen keuangan. Dan yang ketiga, pemasaran dalam koridor jaminan halal. Karakter bisnis, manajemen, pemasaran. Ada 3 macam pemasaran dalam koridor jaminan halal, dan yang pertama SDM profesional dan berkepribadian Islam, dan yang ketiga SDM adalah pengelola bisnis, dan yang keempat SDM bertanggung jawab pada diri, majikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan karakter dalam bisnis konvensional, halal dan haram. Dan yang kedua, tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan. Dan yang ketiga, pemasaran penghalalan cara. Ada 3 macam juga. Yang pertama SDM profesional, dan yang ketiga SDM adalah faktor produksi, dan yang ketiga SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan. Dasar hukum. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, dan yang kedua dari Sunnah. Ijtihad ulil amri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan agama berfungsi dalam berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam bidang perwakilan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariat, meliputi bank syariah, asuransi syariah, resurasi syariah, reksa dan syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadalan syariah, dan pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan syariah. Sekian presentasi saya yang saya ambil dari judul Hukum Bisnis Syariah. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.